pertama kalinya pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maka, sejak saat itu Indonesia dijajah oleh Jepang. Setelah 3 tahun masa penjajahan Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang luluh lantah. Untuk mengisi kekosongan yang terjadi dan didesak oleh para pemuda Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno yang ditemani oleh Bung Hatta secara legal memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah dibacakannya proklamasi, maka secara resmi Indonesia dinyatakan merdeka. Berita proklamasi akhirnya sampai juga di Semarang. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Indonesia sudah merdeka. Barusan saya mendengarkan lewat radio bahwa Bung Karno telah memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Iya, negara Jepang telah menyerahkan kita kepada sekutu. Oleh karena itu, saya membutuhkan rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak kita kembali. Kita harus segera memberitahu ini kepada rakyat Indonesia yang lain. Baiklah, lusa kita kumpulkan rakyat Indonesia yang lain dan bertemu lagi di sini. Kita akan rebut kekuasaan dari Jepang karena ini waktunya kita merdeka. Merdeka! 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 2 hari kemudian, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, mereka berkumpul di Markas Rakyat Indonesia di Semarang untuk membahas tentang penyerangan mereka terhadap sekutu. 13 Oktober yang lalu terdengar kabar bahwa pemuda di Bandung telah berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Kalau begitu kita harus mengambil langkah tegas untuk melucuti senjata tentara Jepang. Kita tidak boleh memberitahukan hal ini kepada Gubernur Wongsonegoro terlebih dahulu. Tapi buat apa kita harus memberitahukan hal ini kepada Gubernur Wongsonegoro terlebih dahulu? Betul itu. Untuk apa kita membawa lagi kita harus berserah pada ini juga? Kita tidak boleh mengambil langkah, gak boleh dalam masalah ini. Baiklah, kalau begitu kita harus tetap menemui Pak Gubernur sebagai wakil dari pemerintahan. Bagaimana? Bagaimana? Setuju? Keesokan harinya, Suroso dan rakyat Indonesia menemui Gubernur Wongsonegoro di kediamannya untuk mengatakan hal yang sudah mereka bahas bersama sebelumnya. Jadi begini, Pak Wongso, kami baru saja mendapat kabar bahwa pemuda di Bandung berhasil melucuti senjata tentara Jepang di sana. Bagaimana kalau pemuda di Semarang juga melakukan hal yang sama? Apakah tidak ada cara lain selain dengan pertempuran darah? Tentunya saja kita tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi di pihak kita. Bagaimana kalau kita melakukan perundingan dengan Jepang? Karena kalau mereka tidak setuju, Pak, bukankah itu hanya akan meluncur waktu kita saja? Setidaknya ini adalah cara yang lebih baik untuk menghindari jatuhnya banyak korban. Dengan begitu, kita akan membuat kesepakatan dengan Jepang. Nah, kalau begitu kita akan merunding dengan tentara Jepang. Bagaimana? Baiklah. Di markas tentara Jepang, Mayor ingin bertemu. Ya, suruh mereka masuk. Ayo masuk. Wongsonegoro, ada perlu apa datang sini? Jadi, keperluan saya kesini untuk bernegosiasi dengan Anda. Negosiasi? Ya, kami telah mendengar bahwa kalian telah menyerah kepada sekutu. Jadi ada baiknya kalian menyerahkan senjata kalian kepada kami. Tidak, hanya akan menyerahkan senjata kami kepada sekutu. di markas rakyat Indonesia. Mereka hanya akan mengarahkan senjatanya kepada sekutu. Oleh karena itu, kita tidak boleh bergerak gegabah. Tapi kita tidak bisa tinggal diam. Negara kita sudah merdeka. Kita harus secepatnya bergerak. Kita harus melucuti senjata mereka dengan tanpa persetujuan mereka. Setuju? Setuju. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Kita serang mereka saat mereka lengah. Di markas tentara Jepang. Saya yang bertugas melucuti senjata kalian. Mengapa kalian masih di sini? Saya tidak akan menyerah kepada kalian. Kami hanya akan menyerahkan senjata kami kepada sekutu. Kami sudah merdeka. Ya, sekarang angkat kaki kalian dari sini. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Pertempuran pun dimulai dan akhirnya
rakyat Indonesia berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Setelah beberapa menit kemudian, Mayor Kido datang. Dia mendapati tentaranya sudah tak bernyawa dan sebagian besar senjata yang mereka miliki sudah tidak ada. Salah satu rakyat Indonesia terkena tembakan, namun ia berhasil melarikan diri dan pergi ke markas. Sesampainya di markas, Diserang tentara Jepang telah berhasil menyerang pasukan kita. Mereka juga telah berhasil melumpuhkan pasukan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, saya harus mengecek pesan rakyat kita. Tunggu, jangan gampang begitu. Tidak, ini menyangkut kelangsungan hidup rakyat Semarang. di tengah perjalanan ke tempat pasokan air, Dr. Karyadi bertemu dengan tentara Jepang dan beliau ditembak mati saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Mayor Kido menemui Mr. Wongso Negoro. Goro, kami akan mengajukan sebuah tawaran. Tawaran apa itu? Kami akan menghentikan serangan kami kalau kalian menyerahkan senjata kalian. Bagaimana? Tidak, kami tidak akan menyerahkan senjata kami lagi kepada kalian. Lebih baik kita mati daripada kita harus melakukannya. Benarkah kalau begitu kami akan melakukan cara apapun untuk mengalahkan kalian? Keesokan harinya, secara tiba-tiba tentara Jepang melancarkan serangan dari dua jurusan dengan tembakan tekidanto atau pelempar granat dan senapan mesin yang gencar. Diperkirakan pasukan Jepang yang menyerang berjumlah 400 orang. Setelah memberikan perlawanan selama setengah jam, rakyat Indonesia akhirnya menyadari markasnya tak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari kepungan tentara Jepang, rakyat Indonesia mengundurkan diri dan meninggalkan markasnya.